para jamaah sedatan rahimakumullah. Salah satu yang menjadi keunggulan dari Islam adalah pada hukum dan peradilannya. Jadi di dalam Islam itu penerapan hukum dan peradilannya atau penerapan hukum dalam Islam itu sangat mengutamakan keadilan. Sangat mengutamakan keadilan artinya yang dijadikan standar penerapan itu bukan akal manusia, bukan nafsu manusia, tetapi yang dijadikan dasar dari munculnya hukum Islam itu ya adalah dari pencipta manusia, atau dari penguasa jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah menurunkan sebuah hukum, sebuah aturan, maka kepastian keadilan itu pasti ada. Kepastian keadilan pasti ada dan pasti bisa diterapkan untuk manusia sehingga akan menjadikan rahmat bagi alam semesta. Itu kepastiannya seperti itu secara akliyah ya. Jadi tidak mungkin penguasa jagat raya ini tidak menurunkan aturan yang bisa menjamin keadilan bagi semua manusia. Bahkan bagi non-muslim sekalipun. Jadi penerapan hukum Islam itu adil bagi umat Islam dan bagi non-muslim juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, hukum siapakah yang lebih baik daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Al-Maidah ayat 50. Jadi Allah itu menjamin bahwa hukum Allah adalah hukum yang paling baik. Hukum Allah atau aturan Allah, aturan yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan diaplikasikan dalam sunnah, diaplikasikan oleh Nabi Muhammad, itu adalah hukum yang paling baik dan tidak ada yang baik selain hukum yang Allah tetapkan. Menafsirkan ayat ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa ayat ini berarti tak ada seorang pun yang lebih adil daripada Allah dan tak ada satu hukum pun yang lebih baik daripada hukumnya. Jadi tidak layak aturan lain selain aturan Islam untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi hanya aturan dari Allah saja yang berhak ataupun yang baik yang diterapkan, yang bisa diterapkan untuk manusia. Karena aturan selain dari aturan yang Allah tetapkan berarti itu aturan manusia. Artinya aturan yang muncul dari akal manusia, yang muncul dari hawa nafsu manusia, yang muncul dari kepentingan manusia. Keadilan aturan Allah itu sudah diterapkan, sudah terbukti diterapkan ya. Ketika di zaman sahabat ya, sahabat Ali. Ketika di zaman sahabat Ali itu, sahabat Ali hilang baju besinya. Baju besinya hilang, kemudian ternyata baju besinya itu ada pada seorang Yahudi ya. Pada non-muslim ya, Yahudi. Pada seorang agama Yahudi. Kemudian keduanya bersepakat untuk
mendatangi hakim ya, mendatangi hakim. Hakimnya bernama Suraih. Kemudian sahabat Ali mendatangkan saksi yaitu anaknya Hasan ya, anaknya Hasan dan mantan budaknya. Kemudian eh, setelah menghadap kepada hakim, Hakim Suraih itu menyatakan bahwa kesaksian yang mantan budak tadi diterima, tetapi kesaksian dari Hasan tidak diterima. Dan Ali komplain gitu kan. Kenapa kesaksian seorang yang dijamin sebagai penghulu pemuda surga gitu kan. Penghulu pemuda surga artinya dijamin masuk surga, malah sebagai penghulunya, sebagai pemimpin pemuda di surganya, yaitu Hasan, tidak diterima kesaksiannya. Dan hakim tetap berpegang teguh pada keputusannya, yaitu kesaksian Hasan tidak diterima. Kesaksian Hasan tidak diterima dan keputusannya dimenangkan oleh seorang Yahudi tadi. Artinya baju besi tadi ya menjadi milik seorang Yahudi tadi. Ini terjadi di zaman sahabat Ali ketika menjadi seorang khalifah. Ketika menjadi seorang khalifah. Ketika menjadi seorang pemimpin. Ketika menjadi seorang kepala negara. Artinya seorang kepala negara pun dibandingkan dengan orang non-muslim itu statusnya sama di hadapan hukum. Statusnya sama di hadapan Allah ketika Islam diterapkan, maka yang dijadikan standar yaitu hukum Allah gitu, hukum Islam. Tidak lagi memandang apakah dia posisinya sebagai kepala negara atau sebagai budak atau seorang non-muslim. Akhirnya seorang Yahudi tadi terpukau dengan keadilan penerapan hukum Islam, kemudian mengakui bahwa baju besinya tadi memang punya Ali, dan Ali tidak sengaja menjatuhkan ataupun ya baju besinya itu jatuh dari kendaraan Ali ketika Ali berkendara gitu. Jadi kendaraan itu jatuh ketika Ali berkendara, kemudian diambil oleh seorang Yahudi, sehingga Yahudi tersebut mengembalikan baju besi tadi kepada Ali dan menyampaikan atau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan jawaban Ali, baju besi tadi dikembalikan lagi kepada Yahudi tadi, karena Anda sudah masuk Islam gitu kan, maka baju besi ini saya kembalikan. Itu keadilan ataupun sangat fair, sangat tidak memandang bulu lah gitu. Penerapan hukum Islam ini, walaupun seorang kepala negara Islam disandingkan dengan seorang Yahudi, tetapi tetap bisa diterapkan Islam tersebut mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan. Dan ini sangat jauh berbeda dengan situasi kita saat ini, yang lebih melihat siapa yang menjadi terdakwa, siapa yang menjadi penuntut itu ya bukan dari dia sebagai terdakwa atau penuntut, tapi dia itu siapa. Bahkan yang lebih celaka lagi, kalau misalnya ada sebuah kasus dan diajukan tetapi tidak punya uang misalnya, ya maka kasusnya tidak akan diusut gitu. Wallahu a'lam bishawab.